Hari ini, Kiki mau ngurus sertifikat tanah di kantor ATR BPN Kota Cirebon. Sebentar. Itu apa ya? WBK. Jadi makin penasaran nih. Infonya nih, sekarang ngurus sertifikat tanah makin mudah loh. Ditambah lagi ada yang namanya sertifikat elektronik nih. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pagi Ibu. Pagi Mbak. Ini saya tadi lihat di depan itu ada tulisan WBK tuh apa ya Bu? WBK. Oh, ayo aku antar ke loket ya sambil dijelasinnya di dalam. Mbaknya dari mana? Saya dari Nah, jadi WBK tuh apa sih Bu kira-kira? WBK itu jadi pertama-tama aku menjelaskan dulu tentang ZI ya. Oke. Jadi zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh anggotanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, WBK itu sendiri apa sih? Kalau WBK itu adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Kantah Kota Cirebon sendiri di tahun 2021 mendapatkan predikat WBK. Nah, harapan kami di tahun 2024 ini kami mendapatkan predikat WBBM. Oh iya, Mbaknya kesini dalam keperluan apa ya? Kebetulan saya dapat amanah sih dari Mama ya, mau urus sertifikat tanah Bu. Oh gitu. Berarti baru pertama kali datang Baru ke sini? pertama kali ke kantor ini. Oke, kalau gitu nanti saya antar ke bagian di sini. Kebetulan di loket itu ada manajer loket namanya. Nanti untuk kaitannya dengan pelayanan di kantor kami, nanti Mbak Kiki bisa ngobrol sama Mbak Firly namanya. Saya antar ya. Iya. Pagi, Mbak Firly. Ini ada Mbak Kiki. Beliau mau mengurus tentang sertifikat. Tolong dibantu ya. Silakan Mbak. Iya. Selamat pagi Mbak Kiki, terima kasih sudah datang ke unit pelayanan kami. Ada yang perlu kami bantu? Iya, saya ini baru pertama kali kan ke sini ya. Terus tadi lihat di depan ada WBK, kebetulan saya juga pengen ngurus sertifikat tanah di sini Betul, Mbak. iya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Kiki mau urus sertifikat tanah, itu prosedur atau langkah awal yang harus dilaksanakan itu Mbak Kiki ambil dulu kartis antriannya. Nanti diklasifikasikan dulu apakah pemohon langsung atau kuasa. Kebetulan Mbak Kiki kan pemohon langsung ya, atau yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya beberapa pelayanan pertanahan yang akan kami laksanakan ini ada bermacam-macam Mbak. Tapi kami memiliki layanan unggulan namanya Lagu Cinta. Lagu Cinta itu adalah layanan unggulan Cirebon Kota. Jadi ada beberapa klasifikasi layanan pertanahan Lagu Cinta, diantaranya itu ada royal, kemudian perubahan hak atau peningkatan hak, kemudian ada peralihan hak atas lelang, yang kemudiannya juga ada biaya atau ganti nama, dan kelima itu SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah. Nah, itu bisa dirasakan oleh pemohon langsung, atau artinya yang memiliki tanah langsung nanti bisa datang ke kami langsung. Nah, nanti akan cepat diproses dalam waktu sekitar 120 menit atau 2 jam begitu. Cepat, jadi nanti bisa langsung diambil hari itu juga gitu. Di sini juga kami ada sarana-prasarana di loket, diantaranya ada monitor untuk mutar profil kantor kami semenjak waktu WBK, kemudian ada khusus disabilitas seperti kursi roda, kemudian ada tongkat, kemudian ada ruang laktasi di sebelah saya, kemudian ada kursi-kursi untuk menunggu
antrian, kemudian ada loket yang untuk disabilitas ada, kemudian ada untuk untuk layanan kami juga ada gitu, untuk pengguna layanan kami. Di sini pun juga situasi dan kondisinya di loket kami ada mega mendung ya Mbak, jadi identik dengan batik kota Cirebon. Nanti per tanggal 1 Juni 2024 ini sertifikat analog yang biasa dipunyai oleh setiap pemohon yang warna hijau itu akan berganti dan beralih media ke sertifikat elektronik gitu. Kalaupun nanti mau cari tahu tentang definisi dan pengertiannya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sertifikat elektronik, mari saya antarkan ke pimpinan saya, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Bapak Fauzi Kamal Ismail. Bentar ya Mbak ya, silakan, mohon untuk menunggu. Mari Mbak Kiki, saya antarkan. Mari Mbak. Ya. Wah, kebetulan Pak mohon izin, ini ada Mbak Kiki, Pak Giarno. Bapak mohon maaf ya, saya ada tugas dulu di loket. Nanti untuk mengetahui lebih lanjut tentang sertifikat elektronik, biar sama Pak Giarno dan Pak kasih PHP aja ya. Ya, makasih Iya, ya, Mbak. makasih ya. Iya. Sertifikat tanah juga sekarang berbentuknya elektronik ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi mulai per tanggal 1 Juni kita sudah menerapkan layanan elektronik. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, nanti Bapak Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah yang akan menjelaskan. Siap. Pagi Pak. Pak Kiki, ini Pak Fauzi. Beliau ini kasih penetapan dan pendaftaran hak. Beliau akan menjelaskan secara lebih detail mengenai sertifikat Pagi, elektronik. Pak. Pak Fauzi, saya tinggal dulu ya. Oke, silakan ya Pak. Mari Pak. Ya. Mari Bu, silakan Bu. Iya. Silakan. Pagi Pak. Pagi, gimana? Saya kan mau urus sertifikat tanah nih Pak. Nah yang saya tahu ini ATR BPN lagi ada peralihan ya Pak. Ya. Dari sertifikat biasa ke sertifikat elektronik. Oh ya. Nah itu Benar. gimana Pak maksudnya? Gini. Sekarang zaman modern nih. Semua serba digital, serba elektronik. Ada dua pola. Yang pertama adalah posisi sertifikat yang lama atau sertifikat yang disebutnya analog. Nah, sertifikat yang warna biru atau hijau. Iya. Nah, itu kita alihkan menjadi sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini bukan berarti sekarang tuh belum murni tidak ada fisiknya. Iya. Tetap ada fisiknya, yaitu 2 halaman tapi 1 lembar. Jadi bolak-balik gitu. Nah, yang kedua, sertifikatnya langsung dari pemohon, langsung kita terbitkan sertifikat elektroniknya. Nah, jadi yang pertama itu sertifikat lama berubah menjadi sertifikat elektronik yang disebut kitanya alih media. Alih media. Jadi sertifikat lama ini yang dulu warna hijau biru menjadi sertifikat 1 lembar. Yang kedua, masyarakat yang belum punya sertifikat langsung daftar ke BPN. Nah, itu langsung menjadi sertifikat elektronik. Nah, jadi nanti ada masyarakat diperlukan mendownload Sentuh Tanahku. Nanti sertifikat elektronik dapat dicek di HP atau di handphone masing-masing. Nah, jadi keamanannya apabila sertifikat tersebut tidak perlu dibawa-bawa, dapat suatu saat praktis, langsung bisa membuka di HP sendiri, gitu. Nah, peralihan ini mulai dari kapan sih Pak? Oh ya, mulai penggunaan peralihan kita ada namanya pra atau sebelum terjadinya elektronik. Nanti rencana setelah launching pada tanggal 3 Juni semua masyarakat harus memakai sertifikat elektronik. Nah, untuk yang sertifikat elektronik ini kira-kira kita sebagai masyarakat apa aja Pak yang dibutuhin untuk dokumen-dokumen registrasi di dalam aplikasinya? Oke. Untuk persyaratan seperti persyaratan biasa, KTP sama kartu keluarga sama alas hak, baik itu tanah negara, tanah bekas milik adat seperti diri dan sebagainya macamnya. Kalau yang mau alih media itu bawa sertifikat aslinya ke BPN. Nah, nanti BPN yang akan mengalih mediakan menjadi sertifikat elektronik. Oke, kalau misalkan saya mewakilkan sertifikat tanah atas mama saya, tapi pakai data diri di aplikasinya itu data diri saya, itu bisa nggak Pak sebenarnya? Nah, kalau sertifikat atas nama mama itu kan kuasa. Nah, dengan kuasa itu bisa nanti baru data-data dari tadi mama
Mbak. Nah, nanti ada posisi di sentuh tanahku bakal tercantum sertifikatnya atas nama Mama Mbak tadi gitu. Oke deh Pak, kalau gitu saya makin yakin untuk mensertifikatkan tanah saya. Oke, sudah melakukan pengukuran belum? Belum nih Pak. Kalau gitu mari saya antar ke bagian pengukuran. Oke, siap. Oke, mari silakan. Ayo Pak Audan, ini ada Mbak Kiki mau mengajarkan sertifikat, tapi beliau ingin tahu terkait pengukuran. Nah, ini ahli dari bidang pengukuran. Oke. Silakan Pak. dengan Audan, Pagi, silakan. Pak. Oke, Pagi Pak. lagi. Tadi kebetulan saya udah dapat banyak banget informasi dari Ibu Firly, Ibu Ina, dan juga Pak Fauzi. Nah, katanya langkah awal untuk mensertifikatkan tanah itu pengukuran, Pak. Gimana sih Pak cara-caranya? Oh iya betul. Jadi kalau pembuatan sertifikat, kita pertama harus pengukuran dulu. Tapi pastikan dulu tanahnya sudah pasang patok Oke. dan para tetangga batas menyetujui batasnya. Itu mungkin yang pertama harus dilaksanakan oleh Ibu. Nanti tim kita datang untuk mengukur batasnya hingga keluar hasilnya kita bidang, Bu. Gitu. Nah Pak, kalau di sini peta yang udah kemarin diukur, arsip-arsipnya tuh disimpan di mana sih Pak? Oh ya betul. Kebetulan arsip kita lagi ada pemutahiran. Nanti Mbak saya antar ke bagian arsipnya. Oke, Ayo baik. mari kita Mari, ke Pak. ruang arsip. Ayo Mbak, silakan. Nah ini Mbak, ini ruangan arsipnya. Ini ruang arsipnya untuk bisa menerangkan yang tadi arsip-arsip PBT dengan GU-nya mana di sini mananya. Siap, makasih ya Pak. Ayo mari. Semoga Pak mau Iya, ketemu Pak. Pak Asep ya. Oke, Semoga Pak Asep. pagi Pak. Kira-kira keunggulan dari aplikasi arsip ini sendiri apa sih Pak? Jadi keunggulannya untuk alur peminjamannya kita lebih cepat karena kita tidak perlu untuk pemohon peminjaman ini pegawai kita yang ada di loket, yang ada di back office itu nggak perlu datang ke arsip. Jadi kita hanya perlu menginput apa sih yang kita butuhkan, dokumen apa saja gitu yang kita perlukan, untuk apa gitu alasan peminjamannya. Jadi kita bisa lebih cepat akselerasinya di sana. Kemudian pencarian dokumen mana saja yang bisa yang kita pinjam itu lebih cepat untuk kita melakukan pelacakan dibandingkan dengan terdeteksinya ya. Iya, terdeteksinya. Dibandingkan dengan menggunakan manual yang kita catat itu kan rawan terselip, tercecer. Iya, hilang gitu ya. Makanya kita sediakan aplikasi ini untuk mencatat log peminjaman. Jadi dipinjam oleh siapa, tanggal berapa, sudah kembali atau belum, dipinjamnya itu berapa lama, durasi peminjamannya itu kita bisa rekap dari aplikasi ini. Oke, siap. Makasih ya Pak. Ya, mari sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumina, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 44, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kantor Pertanahan Kota Cirebon memiliki jumlah pegawai sebanyak 53 orang yang terdiri dari ASN 23 orang, PPNPN 20 orang, dan P3K 3 orang. Adapun program-program strategis yang ada di Kantor Pertanahan Kota Cirebon tahun 2024, salah satunya adalah zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagaimana diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kota Cirebon telah meraih predikat WBK di tahun 2020. Program strategis yang kedua yaitu Kota Lengkap. Kantor Pertanahan Kota Cirebon merencanakan akan bisa mendeklarasikan Kota Cirebon sebagai Kota Lengkap pada bulan Agustus tahun 2024. Program strategis yang ketiga adalah Kantor Pertanahan Kota Cirebon akan menjadi kantor layanan elektronik yang akan dideklarasikan pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Program strategis selanjutnya yaitu PTSL SHAT K3 Backlog. Kantor Pertanahan Kota Cirebon mendapat target 500 bidang penyelesaian K3 Backlog untuk tahun 2024.
2024 yang kami rencanakan Juli ini akan selesai dilaksanakan. Mohon dukungan semua untuk sukses pencapaian seluruh program strategis Kantor Pertanahan Kota Cirebon tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.